Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menerima qada dan qadar. Anak soleh dan soleha, apakah kalian masih ingat tentang rukun iman yang keenam? Ya, rukun iman yang keenam atau yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas apa itu qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Yang artinya ialah setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan kiamat. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh qada. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Contoh-contoh qada antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu matahari yang terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Yang kedua, kematian yang pasti akan datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lainnya yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Baiklah anak soleh dan soleha, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu memahami makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.
sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri mengejar cita-cita. Anak soleh dan soleha, kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya kita ingin menjadi anak yang pintar, harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Nah, contoh lainnya misalnya kita melihat sahabat kita menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini ada beberapa contoh-contoh qadar. Yang pertama yaitu menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak soleh atau soleha yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Dan yang keempat, menjadi anak soleh dan soleha yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori'-qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus dengan usaha yang gigih. Setelah kita semua memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, maka anak soleh dan soleha harus bertambah yakin tentang karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, coba kita simak apa hikmah dari qadar berikut ini. Yang pertama yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendirian. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya seperti sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Baiklah anak soleh dan soleha, itulah tadi materi tentang qada dan qadar. Insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak soleh dan soleha, Pak akhiri video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya, Pak mohon maaf. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.